Saya akan menjelaskan dulu bagaimana perbedaan antara bibit jahe yang potongannya kecil dan yang potongannya besar. Jadi bibit jahe yang potongannya besar ataupun tua belum tentu pertumbuhannya lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat tutorial tentang penjelasan membibit jahe, membenihkan, dan cara memilihnya, serta menjelaskannya antara potongan jahe yang besar dan yang kecil. Mari kita lihat di sini. Seperti video saya yang pertama dalam membibitkan jahe, membenihkan, saya masukkan di dalam plastik ini, plastik bekas ini, dan ini hasil tumbuhnya, hasil pertumbuhannya. Saya akan menjelaskan dulu bagaimana perbedaan antara bibit jahe yang potongannya kecil dan yang potongannya besar. Jadi bibit jahe yang potongannya besar ataupun tua belum tentu pertumbuhannya lebih baik daripada bibit jahe yang masih muda ya, atau masih muda kira-kira. Ini bibit jahe yang tua, yang sudah tua baik. Nah, pertumbuhannya masih cepat juga yang kecil atau yang masih agak muda ya, saya rasa. Nah, ini contoh masih muda, pertumbuhannya bagus sih, hati. Lihat ini kan. Nah, ini yang sudah tua tapi masih seperti ini. Nah, kita lihat lagi yang lain. Ini masih muda, masih belum begitu tua sih, tapi dia belum menunjukkan pertumbuhan. Sudah mulai ada tunas tapi belum menunjukkan pertumbuhan. Nah, ini juga. Jadi bibit yang tua besar belum tentu tumbuhnya lebih cepat daripada bibit yang belum tua sekali, sedang, atau ukuran ya tingkat ketuaannya sedang ya, belum tua dan juga tidak muda. Belum tentu lebih cepat yang tua tumbuhnya daripada yang itu. Ini bibit lumayan tua tapi dia cepat tumbuhnya. Nah, potongannya, apabila kebanyakan potongannya besar, maka pertumbuhannya kemungkinan akan banyak. Contoh ini jahe yang agak besar, dia bisa 3 mata. 1, 2, 3. Ini tadi putus ya, putus patah ya. Nah, potongan yang besar ini kemungkinan matanya akan banyak sebenarnya, tetapi kalau saya sih sebenarnya ini kita bagi 3 aja, contoh, supaya menghemat bibit. 1, 2, 3. Kita belah menjadi 3. Nah, kalau seperti ini kita boleh tanam atau kita masukkan ke plastiknya kembali. Kita masukkan kembali plastiknya. Masukkan. Nah, mari kita memilih dulu mana yang akan kita tanam di
dalam karung ataukah di tempat pembibitan sementara ya. Ini kita pilih sambil kita perhatikan. Ini potongan kecil, tapi tunasnya 3, ini 1, 2, dan ini kecil 3. Nah, ini panjang, bakal tunasnya akan banyak. Nah, kalau saya sebenarnya lebih baik, saya sarankan ini dipotong 2 aja. Ini 1, 2. Nah, ini boleh kita tanam. Ini kita masukkan kembali ke plastik. Nah, kita periksa lagi. Ini potongan kecil. Potongan kecil kan. Oke. Ini kecil. Agak busuk sih, tapi dia mampu hidup baik. Ini juga agak busuk karena kemarin mungkin dia posisinya di bawah dan mungkin endapan air itu membuat dia busuk, tapi insya Allah dia bagus nih hidupnya. Ini potongan kecil juga. Nah, ini kalau yang seperti ini, semakin banyak mata ini, maka semakin banyak kemungkinan dia akan menjadi tunas yang baru. Inilah. Potongannya besar dan lumayan tua sih sebenarnya, tapi dia belum tumbuh mata. Kita potong 2 aja. Pas di motongnya saya sarankan pas di engselnya ini ya, sambungannya ini. Nah, kita potong, masukkan plastik. Mari kita pilih, sambil memperhatikan kita pilih kembali. Ini bibit yang sudah saya pilih tadi. Ini akan saya contohkan cara penanamannya di media persemaian ya. Ini tadi yang sudah saya tanam sebagian. Ini bekas pengambilan yang lalu. Kebetulan di sini kalau sinar matahari siang tidak masuk, maka masuk sih tapi cuma sedikit. Ini udah siang, jam 2 siang. Nah, dia matahari pagi masuk kemari. Kalau langsung ke lapangan atau ke media goni, ke karung, dia akan kena sinar matahari terik, maka kadang ini sering layu duluan, ketahanannya agak kurang. Jadi kita tumbuhkan dulu di sini, di tempat teduh ini. Jadi kita jaraknya sih sekitar 4 jari ya, 4 jari antara ini dan ini, 3 atau 4 jari. Ini saya contohkan untuk penanamannya. Usahakan dia agak nongol di atas ya. Kira begini, nah, jaraknya segini kira-kira. Lagi begini. Ini kita ambil. Jangan ketutup semua. Begitu dan seterusnya. Kita semai boleh di, kebetulan ini dulu bekas kolam ya, kolam-kolam kecil atau kolam ikan hias. Jadi saya manfaatin untuk menyemaikan
bibit jahe. Boleh juga kita manfaatin ini ember-ember seperti ini. Ember seperti ini juga boleh ini, atau drum jelek potongan seperti ini. Nah, ini juga boleh. Nantinya setelah seperti ini pertumbuhannya, nanti kita pindahkan ke lapangan, ke media tanah atau ke karung ya, boleh. Jadi keunggulannya adalah satu, kalau kita pindahkan dengan keadaan seperti ini, dia akan tahan terhadap panas. Dan yang kedua, kita sudah tahu menandai bahwa tanaman itu memang sudah ditanam. Karena kalau kita tanam tanpa pertumbuhannya seperti ini, kita tidak tahu bahwa dia kapan tumbuhnya, ataukah dia di dalam tanah itu tidak tumbuh atau busuk. Nah, kalau gini kan kita tanam seperti ini, kita terus tahu. Dan kalaupun dia mati, dia akan layu di sini ya, bahwa kita tahu dia mati, kita tahu dia hidup. Sebenarnya itu. Jadi begitu dulu tutorial saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.